Weh, ada tugas kelompok perkembangan peserta didik. Oh iya ada. Hari Sabtu ini, deadline ini bentar. Deadline bentar kah? Ayo mimpi bikin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Negara Pertama. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 2. NIM saya adalah 230209501046. Perkenalkan, nama saya Aldisar Faresa. NIM saya adalah 2302095011062. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Nur, biasa dipanggil Fatur. Saya anggota kelompok 2 perkembangan peserta didik dengan NIM 2302095011057. Perkenalkan, nama saya Juniati Tiku Payangan dengan NIM 230209501034. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 2302095011050. Perkembangan setiap orang-orang itu berbeda, tergantung dari faktor aspek yang mendorongnya. Dalam proses perkembangan, berbagai aspek tersebut terkadang mempunyai masalah. Masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan dukungan dari orang-orang terdekat, terutama keluarga, apalagi orang tua. Setiap orang itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, tetapi seorang anak itu tidak boleh dipaksakan untuk menguasai seluruh aspek perkembangan, dan perlu diketahui bahwa perkembangan sosial ialah penyesuaian diri terhadap norma dan yang didasari atas adanya peran dan dorongan dari proses kematangan fisik. Perkembangan sosial merupakan penyesuaian diri terhadap norma-norma yang didasari atas adanya peran dan dorongan hasil dari kematangan fisik melalui pembentukan fungsi organ jasmani dan rohani. Perkembangan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, kali ini akan membahas bagaimana perkembangan peserta didik, perkembangan sosial peserta didik dapat terbentuk, bagaimana tahapannya, bagaimana peran guru dalam memaksimalkan tahapan-tahapan perkembangan sosial peserta didik. Pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam pola hubungan, norma, nilai, dan institusi di masyarakat. Sepanjang waktu, ini mencakup transformasi dalam struktur sosial, hubungan antar individu, dan dinamika kelompok. Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti industrialisasi, urbanisasi, teknologi, pendidikan, agama, politik, dan budaya. Proses ini membentuk landasan bagi adaptasi dan evolusi masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan sosial merupakan proses perubahan yang terjadi dalam sosial, budaya, dan perilaku manusia. Perkembangan sosial peserta didik termasuk pengaruh faktor seperti keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, dan status sosial ekonomi. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik, seperti 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kedua, kematangan. Kematangan anak mempengaruhi perkembangan sosialnya seperti kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Ketiga, teman sebaya. Teman sebaya mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik seperti dalam proses pembuatan kemampuan sosial dan komunikasi. 4. Sekolah. Sekolah mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik melalui proses pembelajaran dan pengajaran seperti pengembangan kemampuan sosial dan komunikasi. 5. Status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi peserta didik mempengaruhi perkembangan sosialnya, seperti kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok dan moral. Dampak perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan sosial peserta didik
dapat diketahui dan dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Contoh perkembangan sosial peserta didik. Contoh perkembangan sosial peserta didik meliputi perubahan dalam kemampuan mereka menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, serta perubahan dalam perilaku mereka yang sesuai dengan tuntutan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan sosial menurut Ali. Perkembangan sosial adalah perubahan tingkah laku yang terjadi akibat pengalaman dan interaksi dalam lingkungan sosial. Perubahan sosial berhubungan dengan kemampuan individu untuk beradaptasi, berkomunikasi, berorientasi, dan berkontribusi dalam masyarakat. Beberapa ahli mengemukakan teori tentang tahapan perkembangan sosial, yaitu menurut Yusuf, perkembangan sosial adalah tingkah laku pada anak, di mana anak diminta untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Söderman dan Warren, perkembangan sosial meliputi kompetensi sosial dan tanggung jawab sosial. Kompetensi sosial menggambarkan keaktifan kemampuan anak dalam beradaptasi di dalam lingkungan sosialnya. Perkembangan sosial menurut Harlock adalah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial, di mana proses sosialisasi menurut James W. van der Sanden dalam Damsar 2 Perkembangan Sosial Anak di Usia Dini, Teori dan Strateginya 2011 adalah proses interaksi sosial yang dilakukan seorang dalam memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku untuk keikutsertaan efektif dalam masyarakat. Perkembangan sosial peserta didik merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran karena memengaruhi prestasi akademis dan psikologis peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus memperhatikan dan mengembangkan dan mendukung pengembangan sosial peserta didik dan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dan efektif. Baiklah, saya akan menjelaskan implikasi perkembangan sosial terhadap proses pembelajaran. Implikasi perkembangan sosial, emosi, dan moral anak terhadap pembentukan sikap sosial siswa sekolah dasar. Sikap sosial merupakan proses individu dalam melatih kepekaan terhadap rangsangan-rangsangan yang ditimbulkan dalam proses interaksi sosial. Rangsangan tersebut berupa fakta peristiwa yang direspon secara objektif. Sikap sosial merupakan bagian dari nilai-nilai karakter yang menetap dalam diri individu, yang terdiri dari sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Sikap sosial muncul sebagai konstelasi skema perkembangan aspek sosial, emosional, dan moral. Skema tersebut tidak bekerja alamiah, tetapi perlu adanya stimulus agar berkembang secara optimal. Lingkungan sekolah dan keluarga dianggap sebagai mikrosistem proksimal yang penting untuk pengembangan sosial dan perilaku anak. Pengalaman interaksional secara positif antara rumah dan ruang kelas meningkatkan kualitas perkembangan aspek sosial emosional anak. Sekolah harus memainkan perannya dalam membekali anak dengan pemahaman dan kesadaran moral melalui modeling dalam membentuk identitas moral mereka. Optimalisasi perkembangan aspek sosial, emosi, dan moral anak selama di rumah harus mendapatkan parenting dari orang tua yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Peran sekolah ditunjukkan dengan adanya pengembangan sosial emosional dan moral dalam membentuk sikap sosial pada siswa terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap sosial siswa sekolah dasar. Perkembangan emosi berkorelasi positif terhadap perkembangan sosial anak, dan perkembangan sosial emosional anak berkorelasi positif terhadap proses interaksi sosial yang dilakukan anak. Pada lembaga pendidikan lain,
Peran aktif Dewan Sekolah dalam menegakkan kedisiplinan siswa melalui tata tertib sekolah memiliki kaitan yang signifikan terhadap pembentukan sikap disiplin siswa. Selanjutnya adalah peran guru dalam memaksimalkan perkembangan sosial peserta didik. Peran guru sangatlah penting dalam memaksimalkan perkembangan sosial peserta didik, dikarenakan mereka juga adalah tenaga pengajar yang juga mengajarkan bagaimana peserta didik bersosialisasi di lingkungan. Adapun beberapa peran guru dalam memaksimalkan perkembangan sosial peserta didik meliputi antara lain, satu adalah membangun hubungan yang positif dan mendukung dengan siswa untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan aman. Yang kedua adalah mendorong kolaborasi dan kerja tim di antara siswa melalui proyek kelompok dan diskusi kelas. Yang ketiga adalah memberikan model peran sosial yang baik melalui perilaku dan interaksi mereka sendiri. Keempat adalah memberikan umpan balik yang konstruktif tentang perilaku sosial siswa dan memberikan dukungan yang saat diperlukan. Yang terakhir adalah mendukung pengembangan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kesempatan partisipasi dalam komunitas sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penelitian yang relevan terkait perkembangan sosial implikasi terhadap pendidikan. Di sini kita mengambil implikasi perkembangan sosial terhadap kurikulum SD atau sekolah dasar. Penjelasan mengenai perkembangan sosial anak bawah dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial. Sejak dilahirkan, bayi sudah termasuk dalam masyarakat kecil, yaitu keluarga. Menurut Purwanto atau dalam Nuryanti 2013 mengatakan bahwa tugas dan tujuan pendidikan sosial yang tertuang dalam sebuah kurikulum adalah yang pertama, mengajar anak-anak yang hanya mempunyai hak saja menjadi manusia yang sadar akan kewajibannya terhadap bermacam-macam golongan dalam masyarakat. Yang kedua, membiasakan anak mematuhi dan memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat. Merujuk dari hal yang di atas, bahwa manusia dalam menjalani kehidupannya sebagai makhluk sosial senantiasa tumbuh dalam diri seorang anak yang dimaksud dengan perkembangan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau literatur review dengan fokus masalah pada implikasi perkembangan sosial, emosi, dan moral anak terhadap pembentukan sikap sosial siswa sekolah dasar. Desain penelitian ini terhadap pembentukan sikap sosial siswa penelitian kualitatif dengan menyelidiki lembar checklist untuk menyeleksi berbagai sumber primer dan sumber sekunder yang penulis gunakan dalam studi literatur ini. Hasil perkembangan peserta didik berbeda setiap tahapannya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah bertambahnya keterampilan dan struktur dan fungsi tubuh ke arah yang lebih kompleks dan matang. Tidak hanya perkembangan fisik, kognitif dan bahasa aspek sosial, emosi dan moral seseorang mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhannya. Kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan sosial anak dalam membentuk karakter dan kesiapan mereka menghadapi masyarakat. Implikasi dari perkembangan sosial, emosi, dan moral anak terhadap pembentukan sikap sosial siswa sekolah dasar menjadi sangat relevan dalam konteks pendidikan. Lingkungan sekolah dan keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk sikap sosial anak melalui pengalaman interaksi positif dan pembelajaran nilai-nilai moral. Guru juga memiliki peran yang tidak dapat dipandang remeh dan memaksimalkan perkembangan sosial peserta didik melalui metode pembelajaran yang mendukung. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang perkembangan sosial anak dan upaya maksimal dalam membimbing mereka menuju sikap sosial yang baik sangatlah penting dalam mencetak generasi yang tangguh dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.